Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Hadratul mukarram wal muhtaram, kepada para alim ulama, pada para habaib, para asatid, para masyayikh, para orang-orang tua kita yang berkumpul di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesusahan kita diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkasim tudurar berkah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, pada kesempatan ini ada beberapa sedikit yang ingin Al-Fagir sampaikan, bahwasanya kita ini sekarang betul-betul berada di akhir zaman ya ikhwan. Zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan kebohongan. Yang ini, zaman ini kalau kita tidak kuat-kuat iman, maka iman kita akan tergadaikan ibadah Allah. Maka dari itu, bahwasanya apa yang kita mungkin sekarang rasakan ini belum apa-apa dibandingkan dengan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat-sahabat Rasul yang memperjuangkan agama dengan mengorbankan nyawa, harta, keringatnya, karena keistiqomahan mereka akhirnya Islam sampai ke rumah kita, Islam sampai ke kampung-kampung kita. Kenapa Islam bisa sampai begitu menyebar? Karena keistiqomahan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ya ikhwan, ini menjadi pelajaran buat kita, bagaimana nanti kita wariskan Islam yang betul-betul murni Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada generasi kita, kalau sekarang kitanya tidak mampu dalam menghadapi tantangan dan cobaan ibadah Allah. Bagaimana kita bisa memberikan contoh untuk anak dan cucu kita kalau kita dari sekarang tidak kita perjuangkan agama Allah dan Rasulnya ibadah Allah. Maka dari itu ibadah Allah, jangan sampai nanti 10, 50 tahun, 70 tahun kemudian Islam tinggal nama doang. Islam tinggal ajarannya sudah mulai diobok-obok. Kenapa? Karena mungkin sekarang kita tidak kuat dalam menghadapi tantangan zaman ibadah Allah. Maka dari itu, ini percis apa yang Nabi katakan dalam satu hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan nanti akhir zaman kalian akan memegang agama seperti memegang batu bara ya ikhwan. Batu bara ini panas. Batu bara ini panas, tidak dingin. Artinya kita pegang, kita istiqomah, tentu banyak tantangan dan risikonya ibadah Allah. Tapi kalau kita nggak kuat, bahkan kita terkalahkan, kita gadaikan iman akidah kita, maka kita lemparkan agama kita, kita menjadi fasik atau murtad. Na'udzubillah min dzalik ibadallah. Maka dari itu, kalau kita belajar dalam sejarah, bagaimana di dalam salah satu kitab, yaitu kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak, di situ ditulis dengan sangat luar biasa apa yang menyebabkan sahabat Nabi kuat dalam menghadapi tantangan ibadah Allah. Yang pertama, sahabat Nabi ketika itu kuat menghadapi tantangan dan cobaan karena mereka di dalam dada mereka yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yaitu menguatkan iman mereka. Mereka dekatkan diri kepada Allah, yang mereka cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka tidak takut, mereka tidak gentar, sebagaimana Allah firmankan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah,
yang dekat kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak ada rasa ketakutan, mereka enggak ada kesedihan. Kenapa? Mereka takut kalau mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kalau mereka yaitu melanggar perintah-perintah Allah. Mereka tidak ada urusan dengan dunia. Mungkin kalau kita takut kehilangan dunia, mungkin kita masih mengukur untung rugi. Tapi mereka, para aslafun sholihin kita, para salaf kita, para ulama kita, mereka hanya takut apabila mereka terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibadallah, mereka inilah yang selalu Allah berikan ketenangan dalam hatinya, walaupun dalam keadaan apapun, sesusah-susah apapun, mereka selalu tenang. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'amin. Dan Allah telah menurunkan ketenangan bagi orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertambah keimanannya ibadallah. Luar biasa. Inilah yang pertama yang menyebabkan sahabat Nabi, begitu juga para ulama-ulama kita ibadallah, yang dimana mereka luar biasa, mereka berdakwah sampai Islam tersebar di sini. Yang mereka hadapi orang-orang kufar, yang mereka hadapi para penyembah-penyembah berhala, yang mereka hadapi masih hutan-hutan, bukan kayak kita enak seperti ini ibadallah. Para ulama-ulama kita berhasil mensiarkan dakwah, mensiarkan agama, berdakwah di jalan Allah, mensiarkan agama Nabi Muhammad. Karena dulu para habaib kita, aslafuna kita mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana yaitu yang mereka jadikan hanya mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menyebabkan yaitu para sahabat kuat ibadallah menghadapi tantangan, begitu juga para ulama kita. Yang kedua, mereka yakin atas janji Al-Quranul Karim. Mereka tidak hanya cuman baca Al-Quran, mereka tidak hanya cuman yaitu tahu arti maknanya Al-Quran, tapi mereka yakin amalkan isi Al-Quranul Karim ibadallah. Yang dimana Al-Quranul Karim telah memberikan informasi-informasi yang begitu luar biasa tentang orang-orang yang beriman. Maka dari itu mereka betul-betul yakin, mereka anggap ini dunia cuman sementara. Maka itu mereka tidak ada rasa takutnya ibadallah. Yang mereka hadapi yaitu yang mereka cari hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesusah-susahnya kita di dunia, tapi kita dekat sama Allah, maka susahnya kita cuman sementara ibadallah. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang abadi, yang enak, yang nikmat ibadallah. Begitu juga sebaliknya, sesenang-senangnya kita di dunia, sebanyak-banyaknya harta kita, punya jabatan kita, tapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan berani menentang perintah Allah, maka enaknya kita cuman sementara, dan nanti kita siap-siap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ibadallah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat At-Taubah ayat 21, Allah katakan yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Mereka diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi kabar gembira oleh Tuhan mereka Allah. Kabar gembira apa? Yaitu kabar gembira, yaitu rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatil lahum fiha na'imun muqimun, dan Allah memberikan kabar gembira bagi mereka surga yang kekal dan begitu nikmat ibadallah. Ini yang mereka cari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dicari ama yaitu para ulama-ulama kita. Bagaimana mereka gigih dalam perjuangan, bagaimana Islam sampai tersebar seperti ini, karena mereka yakin tentang isi Al-Qur'anul Karim. Mereka yang mereka jemput adalah janji-janji Allah, dan mereka itu ketika itu mereka betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibadallah, perjuangan enggak mudah. Perjuangan nggak mudah, kita menuju Allah ini nggak mudah. Surga nggak gratis. Surga nggak gratis. Surga yaitu bayar ibadallah. Kita pengen masuk hotel bintang 7 aja keluar duit, betul apa tidak? Apalagi kita pengen masuk surganya Allah, yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah katakan, apakah kalian dengan gampang, dengan seenaknya masuk surga? Enggak.
nggak gampang masuk surga. Surga nggak gampang. Apakah kalian dengan gampang begitu saja masuk surga? Sebelum Allah melihat di antara kalian mana kalian yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mana kalian yang sabar atas menjalankan perjuangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya ikhwan, dari ayat tersebut ada dua kunci pengen masuk surga kita. Ada dua kunci kalau kita ingin mendapatkan surga Allah. Yang pertama harus kita berjuang dalam melaksanakan perintah Allah, berjuang dalam arti menegakkan agama Allah, berjuang dalam membela kebenaran, berjuang dalam mensiarkan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu perjuangan ibadah Allah. Kita perlu perjuangan, dan ingat, Allah tidak menjanjikan hidup di dunia ini enak, enggak, Allah enggak menjanjikan, tapi Allah menjanjikan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, ibadallah. Ini kalau kita pengen masuk surga, yaitu kita harus dengan perjuangan. Kita nuntut ilmu, kita syiar, kita hidupkan agama Allah, kita bela kebenaran, itu penuh dengan perjuangan dan kesabaran ibadallah. Lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan para sahabat Nabi dan ulama-ulama kita tersebut menjadi kuat hingga akhirnya Islam bisa tersebar berkah di tangan mereka? Yang ketiga, karena mereka menjadi panutan ibadallah. Mereka yaitu menjadi panutan. Bagaimana bisa dijadikan panutan kalau mereka sendiri tidak mengamalkan ilmunya? Kenapa mereka berhasil? Karena mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka istiqomah di jalan Allah ibadallah. Maka dari itu jangan kita bergeser dari ngikutin ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang memperjuangkan agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ibadallah sekarang, hati-hati. Maka dari itu kalau kita pengen tahu ulama yang istiqamah, ditulis dalam salah satu kitab oleh Al-Imamul Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, mufti Betawi, mufti Jakarta. Beliau menulis kitab, salah satu kitab Risalah Dua Ilmu. Di situ beliau membagi antara ulama yang hak, ulama akhirat dengan ulama yang dhor ibadallah. Habib Utsman bin Yahya mengatakan, kalau kalian ingin tahu ulama istiqamah, yang pertama lihatlah mereka itu ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlas, yang mereka cari hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? Yaitu yang ikhlas mereka perjuangkan, mereka gunakan ilmu untuk bela kebenaran, bukan bela kepentingan. Betul atau tidak? Yang mereka bela kebenaran, mereka nggak bela kepentingan. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Oh ini satu ormas sama saya, oh ini satu majelis taklim, oh ini dulu satu alma mater. Walaupun salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Betul atau tidak? Itulah keikhlasan. Ilmunya digunakan untuk bela kebenaran, bukan bela kepentingan. Dan kalau yang ikhlas bagaimana? Yang ikhlas ketika mereka dipuji ataupun mereka dicaci maki, mereka tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, zaman sekarang mungkin orang dipuji kuat, mereka dipuji, tapi ketika mendapatkan cobaan, difitnah, dicaci maki, diintimidasi, mereka pada melempem. Betul atau tidak? Ketika mendapat cobaan, mereka mulai menjual imannya, halal jadi haram, haram jadi halal. Atau sebaliknya, dicaci maki, difitnah, diintimidasi, dikatain dia kuat, tapi ketika dapat rayu bujuk dunia, mereka sudah mulai berbalik. Ada nggak kayak begini? Ada ibadallah. Yang dulu bilang haram sekarang jadi halal, yang dulu bilang batil sekarang jadi hak, tergantung orderan imamuhum fi amplopihim. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dulu haram, sekarang jadi halal di rumah fatwanya. Hati-hati ibadallah. Ya, bukannya maju tak gentar membela yang bayar ibadallah. Hati-hati. Innalillahi inna ilaihi rajiun. Ini kalau kata Habib Utsman bin Yahya, lihat ulama yang istiqomah, yang pertama lihat keikhlasannya. Ya, baik dia dipuji, diangkat maupun dapat cobaan, mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ulama kita, para habaib kita diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus imam besar kita Habib Rizik Syihab
yang kita nggak ragukan lagi keistiqomahannya, yang kita nggak ragukan lagi perjuangannya. Beliau nggak mundur, beliau tetap istiqomah, karena yang beliau cari bukan dunia, yang beliau cari keridhaan dari datunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, makanya insya Allah kita cintai beliau, kita istiqomah, kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita berjuang bersama beliau insya Allah. Ini yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, kata Habib Utsman bin Yahya, kalau engkau pengen lihat ulama yang istiqomah, yang kedua mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka takut hanya takut kepada Allah, bukan ketakut pada manusia, bukan takut kepada jabatan. Ya kan? Oh, mereka nggak berani mengatakan yang hak, kalau nggak jabatannya akan dilepas, kalau nggak jabatannya akan lengser, kalau nggak diboikot, berarti ini orang nggak istiqomah. Ibadallah, ulama yang istiqomah mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Utsman bin Yahya dalam kitabnya Thariqus Salama min Khusran wan Nadama mengatakan, mereka orang-orang yang maksiat di jalan Allah, mereka orang-orang yang berani menentang perintah Allah, pada hakikatnya mereka hina. Andai kata mereka mulia, tentu mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita pengen lihat ulama yang istiqomah, apa? Dia amalkan ilmunya. Dia amalkan ilmunya, yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil, yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Jangan yaitu diputar balik, dalil dibuat-buat, umat dibegoin, umat dibodohin, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Luar biasa, ibadallah. Hati-hati, zaman sekarang banyak ini pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dengan berbagai macam dalil. Agama diputar balikan, orang nggak ngerti ilmu tapi bicara dengan ilmu, orang nggak ngerti syariat tapi bicara syariat, orang nggak ngerti tafsir tapi bicara tafsir, orang nggak ngerti ilmu tapi udah bego dikasih nasihatin malah tambah bego, nggak dengerin. Betul apa enggak? Hati dinasehatin. Zaman kita lihat, masya Allah, suara azan disamain sama suara binatang yang najis. Naudzubillah min. Alasannya berisik lah, dianalogikannya jelek banget dengan binatang yang sangat najis, dianalogikan dengan alasan apapun itu nggak tepat. Ibadallah, ya, yang harus diturunin tuh harga minyak goreng, bukan speaker masjid. Betul apa enggak? Betul atau tidak? Minyak goreng diturunin bu ya, ini speaker masjid. Padahal Nabi katakan, Nabi sunnahkan, yaitu dalam Al-Quran Allah katakan, wa idza nadaitum, ya kan, ila sholat, apabila kalian menyerukan panggilan sholat, nadaitum. Arti nada apa? Nada yunadi raf'us saut. Apa itu? Meninggikan suaranya. Dan Nabi sunnahkan kalau kita dengar suara azan, kita jawab, yaitu seruan azan. Betul? Kita baca sholawat. Betul? Kita baca doa, kita dapat pahala. Nah kalau azannya dikecilin nggak kedengeran, Allahu Akbar, Allah, lu azannya sih sama beduk. Makanya kira-kira nih orang Madura terata nih sini nih, siap nggak kita bela kebenaran? Siap bela syariat? Siap bela kebenaran? Siap menghancurkan kebatilan? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini yang ketiga. Kalau kita lihat ulama yang istiqomah, yang ketiga mereka amalkan ilmu. Yang keempat, kalau kita mau lihat ulama istiqomah, kata Habib Utsman bin Yahya dalam kitabnya, mereka ulama yang betul istiqomah, mereka mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omong kosong, ngaku ahlu sunnah wal jamaah, ngaku asy'ariyah, ngaku asy'afiyah, tapi mereka benci dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai kita, para ulama kita nggak mengajarkan benci sama ahlul bait. Betul atau tidak? Mereka sangat menekankan cinta kepada ahlul bait. 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sangat ta'adduban, beradab, mereka sangat cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hati-hati ibadallah, ya, jangan kita mau digembos-gembosin. Kita dari dulu para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib berjuang hanya untuk membela agama Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dan salah satu kewajiban kita mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang memerintahkan? Allah langsung yang memerintahkan dalam Al-Qur'an, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Nabi enggak minta balasan apa-apa, yang Nabi minta cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ibadallah, ahlu sunnah wal jamaah di antara ciri-cirinya mereka cinta kepada ahlul bait Nabi dan mereka cinta kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngaku cinta ahlul bait Nabi tapi menghina sahabat, mereka bukan ahlu sunnah, betul? Sebaliknya, mereka ngaku cinta sahabat Nabi tapi mereka benci kepada ahlul bait Nabi, mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah ibadallah. Nah inilah ya pandangan 4 inilah kita ikutin ulama istiqomah yang tadi Al-Fagir sampaikan. Insyaallah kita selamat dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Perjuangan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga negara kita tercinta Indonesia. Allah jadikan, mudah-mudahan insyaallah nanti Allah jadikan, Allah gantikan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, dan dijadikan orang-orang pejabat-pejabat yang betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan para ulama kita istiqomah yang bisa mempersatukan umat, yang bisa yaitu membawa jalan kita kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.